anak-anak yang udah hadir pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ocha, Hadir, Bu. Putri, hadir Bu. Kaila, Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Ina. Hadir, Bu. Oke baik anak-anak, topik hari ini kita akan belajar tentang bullying. Apa itu bullying? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Bullying itu adalah perilaku tidak baik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok dengan bertujuan untuk menyakiti sampai terus-menerus. Ya benar Ocha. Ada yang tahu contoh bullying itu apa aja? Ada yang ingin menjawab gak? Saya, Bu, melakukan menghina dan memarakan. Ya semua itu benar perilaku bullying yang disebutkan oleh Ocha dan Putri. Maka dari itu tujuannya agar kalian mampu mengatasi perilaku bullying dan dapat melawan perilaku bullying. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah dalam belajar. Nanti ada sesi tanya jawab terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi Ibu harapkan menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Terkait waktu pelaksanaan selama 15 menit ke depan. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju. Baik, jika setuju Ibu akan menampilkan sebuah video yang mungkin tentang bullying, nanti kalian simak ya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop ke... Nah itu video tentang bullying. Siapa yang ingin
video tersebut? Saya Bu, dari pribadi saya belajar bahwa kita tidak boleh menghina fisik sesama satu sama lain. Karena kalau kita menghina fisik agar berdampak kepada korban dan merusak mental korban. Ya, bagus sekali Ocha. Bagaimana jika melihat teman kalian dibully? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya Bu, tetap tenang, jangan mudah kepancing dan menghentikan pembulian tersebut. Baik, terima kasih Vina, jawabannya sangat bagus. Iya benar banget yang udah disampaikan sama Vina sama Ocha. Kalau misalnya ada ngeliat teman kita dibully nih, kita juga harus dibantuin. Misalnya tuh kita lapor ke guru atau ke orang tua mereka agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kan banyak yang dibully itu karena dibully terus nanti kadang mentalnya nggak bagus atau nanti mereka bunuh diri, kan juga kita harus mencegah itu ya. Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan sedikit tentang bullying. Bullying itu berasal dari kata bully yang artinya mengganggu orang lemah. Bullying bisa berupa tindakan penghinaan dari mulut atau ejekan, terus juga bisa fisik. Bullying sering terjadi terutama di lingkungan sekolah. Biasanya bullying itu terjadi di sekolah ya. Ada beberapa hal yang disebabkan. Yang pertama itu geng atau yang biasa disebut anak sekarang circle ya. Bullying itu terjadi karena adanya permusuhan antara geng. Misalkan itu gengnya itu merasa lebih unggul daripada geng yang lain. Terus mungkin yang kedua itu masalah percintaan anak sekolah, anak remaja. Mungkin karena egonya masih tinggi. Kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya Bu, semisal di antara teman saya nih ada punya masalah sama geng sebelah, dia punya masalah ya otomatis cerita kan ke saya atau ke teman-teman saya yang lain. Saya sebagai teman ada rasa peduli, apa kalau membantunya atau tidak. Nanti kalau kita membantu, sebelah bilangnya ya selesai sendiri dong, jangan buat temen. Itu gimana dong? Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalkan ngebantu teman gitu, cuman lebih baiknya kita bicarakan baik-baik. Jangan kayak misalkan kalau di sekolah kan ngelabrak gitu kan. Kalau lebih baik jangan kayak gitu, diomongin di satu tempat. Dan di sekolah sih, kalau bisa di luar sekolah diomongin di satu tempat, terus kita bicarakan baik-baik masalahnya. Terus dampak dari bullying tersebut bagi korban ya, dia merasa benci terhadap dirinya sendiri, terus memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan mungkin ekspektasi dia tinggi tapi nyatanya enggak. Terus dampak bagi pelakunya itu menyiksa di masa sekolah, akan melakukan tindakan kriminal saat dewasa. Terus penyiksa akan kesulitan menjalani hubungan pertemanan dengan teman sekolahnya. Ya, Ocha. Penyesalan termasuk gak baik buat pelaku. Penyesalan bisa. Terus untuk selanjutnya itu ada strategi pencegahan bullying. Yang pertama itu bantulah anak kecil atau remaja nih kayak kita, kayak kalian, maksudnya remaja kayak kalian itu menumbuhkan harga diri yang baik. Karena kalau misalnya kita memiliki harga diri yang baik, kita akan bersikap dan berpikir positif, menghargai orang lain, dan berani mengatakan hal-hal yang baik. Terus yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial untuk menghadapi bullying yang baik. Baik anak-anak, selanjutnya itu ibu akan menjelaskan strategi menghadapi bullying. Yang pertama itu tunjukkan prestasi kita, kalau misalnya kita itu punya prestasi. Yang kedua itu jalin pertemanan dengan banyak orang, dengan teman-teman yang baik juga. Terus tumbuhkan rasa percaya diri kepada diri sendiri, tidak terpancing untuk melawan ya. Kalau misalnya ada yang bully, kita jangan melawan, tapi kita dimanapun mencairkan suasana. Terus jadikan bully sebagai penyemangat untuk kita sukses. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih kalau misalnya bully. Jadi kita gak boleh sedih nih, gak boleh sedih. Tapi nanti kalau di belakang nggak tahu, tapi kita gak boleh sedih tuh di depan lawan gitu. Nanti dia malah tambah. Dan dia malah senang, makin jadi gitu. Baik, itu saja yang materi bisa ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, Tidak, Bu. Bu.
Gimana Bu? Udah, Bu. Baik, materi selanjutnya yang udah pada paham kan ya? Ada yang bisa menyimpulkan nggak ya dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Saya Bu, Ya, Cak. menurut saya jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiranmu, karena itulah yang membedakan kamu dari orang lain. Dan jangan juga untuk korban putus semangat, selalu jadi diri sendiri, jangan dengerin kata-kata orang lain di luar sana. Saya. Baik, terima kasih Ocha. Iya, Bu. Ya, benar sekali yang tadi disimpulkan oleh Ocha. Jadi kita itu kalau misalnya dibully itu jangan jadi down, tapi jadiin bully itu motivasi atau semangat buat kita sendiri. Baik, terima kasih anak-anak, kalian hari ini sangat aktif sekali. Mungkin untuk pembelajaran di minggu depan kalian harus lebih aktif dari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kan karena kita buka pembelajaran ini dengan doa. Lalu pembelajaran ini dengan doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai